Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pada pelajaran yang kemarin, yaitu tentang adab-adab tatkala hendak tidur. Nah, di antara lagi yaitu di sini disebutkan faedah, cara bagi seseorang supaya dapat bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Maka diriwayatkan dari Al-Imam Zirru bin Hubayshi radhiyallahu anhu, jika seseorang membaca 4 ayat di bawah ini sebelum tidur, maka dia akan bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Yaitu innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anhi wala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, jadi barang siapa yang menginginkan itu bangun tatkala malam hari untuk melaksanakan tahajud ataupun ibadah yang lainnya, maka itu dianjurkan untuk membaca ayat tadi, yaitu innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anhi wala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dianjurkan untuk membaca ayat tersebut. Nah, memang insya Allah kita akan dibangunkan oleh Allah pada waktu yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, adabnya tatkala hendak tidur, yaitu tidak tidur setelah sholat asar kecuali jika terdapat uzur. Nah, jadi adab kita tatkala hendak tidur itu yang terakhir, yaitu tidak tidur setelah sholat asar terkecuali terdapat uzur. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama ba'da sholatil asri fa asabahu lamamun fala yalumanna illa nafsah. Yang mana barang siapa yang tidur setelah sholat asar kemudian dia terkena penyakit gila, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Jadi Rasulullah itu tidak menganjurkan atau melarang untuk bagi umatnya itu untuk tidur setelah sholat asar, pada asar, karena dapat menyebabkan penyakit gila. Faedah, Al-Imam Najmuddin radhiyallahu anhu berkata, tidur dari segi waktunya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ailulah, artinya kemiskinan, yaitu tidur setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Nah, jadi tatkala tidur setelah sholat subuh dan sebelum waktu isyraq atau terbitnya matahari itu dinamakan tidur ailulah, yang mana tidur tersebut bisa menyebabkan kemiskinan atau fakir. Yang kedua yaitu failulah. Yang kedua yaitu failulah, artinya melemahkan badan, yaitu tidurnya seseorang setelah terbitnya matahari. Nah,
Yang kedua itu namanya failulah. Tidur failulah itu tatkala sesudah terbitnya matahari atau setelah waktu isyraq. Nah, tidur tersebut itu bisa melemahkan badan atau daya tahan tubuh kita itu akan berkurang tatkala tidur setelah terbitnya matahari. Yang ketiga yaitu waktu qailulah, artinya menambah kecerdasan akal pikiran, yaitu tidurnya seseorang sebelum adzan duhur atau setelah sholat duhur. Nah, ternyata yang bagus itu malah tidur sebelum sholat duhur, sebelum adzan duhur, yaitu setengah jam sebelum adzan duhur ataupun setelah sholat duhur. Itu baik untuk istirahat atau untuk tidur. Itu dinamakan tidur qailullah, yaitu dapat faedahnya itu dapat menambah kecerdasan akal pikiran kita. Yang keempat itu dinamakan tidur hailullah. Hailullah artinya pencegah antara dirinya dan sholat duhur, yaitu tidurnya seseorang setelah adzan duhur sebelum sholat duhur. Jadi ada juga yang dinamakan tidur hailullah, yaitu tatkala seseorang itu tidur setelah sholat duhur, akan tetapi orang tersebut belum melaksanakan sholat duhur, yang mana ditakutkan nanti ia tidak sholat duhur atau tidak bangun tatkala waktu duhur, tetapi hingga waktu asar ia tertidur. Itu dinamakan waktu hailullah. Yang terakhir yaitu waktu ghailullah, artinya kehancuran dan kebinasaan, yaitu tidurnya seseorang setelah sholat asar sebelum maghrib. Nah, itu tidak boleh juga itu kita tidur setelah sholat asar atau sebelum maghrib. Ya, kalau bahasanya itu waktu suruk, waktu matahari mau terbenam, itu tidak boleh karena dapat menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Maksudnya itu keburukan untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah, adab tatkala adab itu sudah selesai. Nah, besok kita akan melanjutkan yaitu tentang adab, diantaranya adab setelah bangun dari tidur. Dan alhamdulillah mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.